Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya ibu-ibu KPM PKH, pendamping PKH seluruh Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Baik, di video kali ini saya akan menerangkan terkait dengan P2K2 atau pelaksanaan P2K2 di masa pandemi Corona. Ya, tapi sebelumnya saya terangkan sedikit apa itu P2K2. Saya yakin untuk KPM PKH itu sudah tahu apa itu P2K2. Jadi P2K2 adalah pertemuan peningkatan kapasitas keluarga. P2K2 itu wajib ya bagi KPM PKH untuk dilaksanakan atau diikuti yang dilakukan oleh pendamping PKH. Jadi setiap bulan itu ada namanya pertemuan P2K2 atau FDS, di mana di situ ada materi-materi yang disampaikan, baik itu terkait dengan kesehatan, pengasuhan anak dan lain-lain. Nah, itu sangat penting sekali untuk KPM PKH supaya pengetahuannya lebih luas terkait dengan kesehatan, pengasuhan anak dan lain-lain seperti itu. Nah, pelaksanaan P2K2 di masa pandemi itu bagaimana? Ya, apakah tetap dilaksanakan atau berhenti dulu atau gimana? Jadi sesuai dengan arahan dari kementerian, kemudian disampaikan oleh SPV ya kabupaten. Jadi pelaksanaan P2K2 di masa pandemi Corona itu tetap harus dilaksanakan dengan catatan sesuai dengan protokol kesehatan atau mengikuti protokol kesehatan. Jadi misalkan pelaksanaan P2K2 di zona hijau itu harus tetap dilaksanakan, yaitu tadi harus melaksanakan protokol kesehatan. Jadi ya ketika pelaksanaan P2K2 di zona hijau ya tetap ada tatap muka di situ, namun pesertanya dikurangi. Jadi yang lansia, yang sedang sakit atau sedang hamil tidak boleh hadir dalam pertemuan P2K2. Jadi yang benar-benar sehat itu yang diperbolehkan untuk mengikuti P2K2. Itu dengan cara ya ketika baru datang ya harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian saat pelaksanaan harus jaga jarak. Kemudian jangan lupa memakai masker. Jadi seperti itu. Kemudian untuk tempatnya juga harus diperhatikan benar-benar. Ya, tempatnya itu harus yang cukup, jangan sempit. Kemudian sirkulasi udaranya itu juga memadai atau baik. Ya, jadi jangan di ruang yang tertutup dan lain-lain itu diusahakan jangan. Ya, memang benar-benar harus di ruangan terbuka yang cukup luas, kemudian sirkulasi udaranya itu juga baik. Nah, itu. Kemudian gimana kalau di zona kuning atau zona merah? Ya, memang untuk di zona itu kita dilarang untuk melaksanakan P2K2 secara tatap muka. Tapi bukan berarti P2K2 itu tidak diadakan, yaitu ketika di zona kuning atau merah itu kita tetap melaksanakan dengan cara daring P2K2, yaitu dengan memanfaatkan media misalkan HP atau Android. Jadi kita bisa menyampaikan materi P2K2 melalui Android, kita memberikan materi atau bisa mungkin kita bisa dengan cara video call atau dengan cara menggunakan aplikasi Google Meeting dan lain-lain. Yaitu beberapa cara lah yang harus dilakukan ketika dengan cara daring. Yang terpenting adalah kewajiban kita ya khususnya sebagai pendamping PKH
itu bisa menyampaikan informasi-informasi terkait dengan P2K2 ya. Di situ ada materi-materi terkait dengan P2K2 itu tetap bisa terlaksanakan dengan sistem daring ya. Informasinya yang terpenting bisa tersampaikan seperti itu ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita itu tidak melaksanakan namanya P2K2 walaupun di masa pandemi. Jadi tadi ketika tatap muka itu ya tetap menerapkan protokol kesehatan, pesertanya dikurangi, yang hamil, yang lansia dan sedang sakit tidak boleh hadir, hanya yang benar-benar sehat yang hadir. Kemudian pesertanya juga dibatasi ya. Jadi tidak boleh melebihi dari 20 kpm ya, harus di bawah 20 kpm. Jadi dibuat pembagian ya, dibuat pembagian. Kayak kemudian yang di zona kuning atau merah itu dilakukan dengan cara sistem daring yang bisa memanfaatkan media atau Android seperti itu ya, bisa dengan video call atau dengan Google Meeting atau bisa lewat dengan aplikasi WA ya, seperti itu ya. Mungkin itu informasi saya terkait dengan pelaksanaan P2K2 bagi KPM PKH. Jadi jangan dibuat alasan di masa pandemi itu tidak dilaksanakan P2K2. Jadi KPM harus mengikuti pelaksanaan P2K2 dan pendamping juga harus melaksanakan pelaksanaan P2K2 walaupun dalam masa pandemi. Jadi seperti itu. Baik, mungkin informasi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.